podcast Kelompok Grails. Di sini kita bakal berdiskusi bareng nih dan juga sharing-sharing tentunya buat menambah wawasan tentang ilmu kita. Nah, sebelum kita mulai podcast kita pada malam ini nih, kita bakal perkenalan diri dulu nih satu-satu. Pertama, perkenalkan nama saya Diswaraya Pradipta dengan NPM 3 digit terakhir 008. Oke, perkenalkan nama saya Trianggoro Inianto. Saya NPM digit terakhir 189. Halo, perkenalkan nama saya Panjarya Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 201. Halo, nama saya Devana Maisa Putra dengan NPM 3 digit terakhir 228. Halo, perkenalkan nama saya Ata Ingat Afal Laksana dengan NPM 192. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Safarudin Andika dengan NPM terakhir 078. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Farhan Baktiar dengan NPM digit terakhir 044. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zelina Mujadrawati dengan 3 digit NPM terakhir 164. Halo guys, kenalin nama aku Safira Manisha Zara dengan 3 digit NPM terakhir 198. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septiana Ramadhanisi dengan 3 digit NPM terakhir 197. Halo semuanya, perkenalkan aku Cahya Merianisari dengan NPM 3 digit terakhir 191. Halo semuanya, perkenalkan saya Raditya Taufikul Anugrah Pradana dengan NPM 3 digit terakhir 116. Oke teman-teman, kita udah perkenalan semua nih. Sekarang kita bakal mulai pembahasan pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik nih dan juga relevan tentunya di zaman sekarang, yakni topik tentang kecerdasan buatan atau yang kita sebut sebagai AI. Nah, AI ini kan udah menjadi kayak bagian lah dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari kayak asisten virtual, kayak Siri dan Google, sampai bisa merekomendasikan kita film di suatu platform streaming. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih ke AI, aku pengen tahu nih, definisi dari AI sendiri itu apa sih? Mungkin dari teman-teman bisa bantu aku buat jawab. Oke, Farhan, silahkan. Oke, AI atau Artificial Intelligence itu sebuah cabang ilmu komputer yang fokus pada pembuatan mesin dan juga sistem. Nah, pengembangnya itu untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia kayak berpikir, belajar, mengambil keputusan, atau berinteraksi. Udah, gitu aja. Oke, makasih Farhan. Mungkin Bapak ada yang pendapat yang lain mengenai definisi AI ini? Saya. Oke, mungkin mengatakan dari saudara kita tadi memang sudah benar sebenarnya. Mungkin tambahan dari saya, mungkin tujuan AI dibuat sebenarnya untuk membantu aktivitas manusia dalam sehari-hari, seperti ingin mencari tahu sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, terima kasih. Oke, makasih Seva. Jadi AI itu dibuat buat bantu manusia lah buat melakukan kegiatan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya nih, aku pengen bahas kategori-kategori dari AI. Di AI ini kan ada beberapa kategori ya. Salah satunya itu kategori machine learning sama kategori deep learning nih. Nah, aku pengen tahu, kira-kira machine learning sama deep learning nih bedanya apa ya? Kok sampai dibedakan di kategori ini? Mungkin aku bisa ngejelasin yang machine learning ya. Definisi dari machine learning sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Metodenya sendiri menggunakan algoritma seperti regresi linear,
pohon keputusan, dan continuous networks. Biasanya dapat bekerja dengan data dalam bentuk terstruktur, misalnya tabel. Untuk fiturnya sendiri memerlukan ekstraksi fitur yang dilakukan secara manual sebelum pelatihan model. Untuk contoh dari machine learning sendiri, yang pertama ada klasifikasi email. Algoritma seperti Naive-Bayes digunakan untuk memfilter email spam. Yang kedua ada prediksi harga. Regresi linear untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur seperti ukuran dan lokasi. Oke, makasih Melisa. Mungkin buat machine learning ya. Selanjutnya buat deep learning, kira-kira apa ya buat perbedaannya? Oke, selanjutnya saya akan mungkin menjelaskan sedikit tentang deep learning. Definisi deep learning sendiri yaitu subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis data. Metode yang digunakan dari deep learning yaitu menggunakan arsitektur yang lebih kompleks seperti CNN untuk gambar atau RNN untuk data urutan. Selanjutnya data yang dapat digunakan dalam deep learning yaitu bekerja dengan data tidak terstruktur, misalnya gambar, teks, dan suara. Dan juga seringkali membutuhkan volume data yang besar. Fitur yang digunakan dari deep learning sendiri yaitu dapat melakukan ekstraksi fitur secara otomatis sehingga mengurangi kebutuhan untuk pemrosesan manual. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari deep learning. Yang pertama ada pengolahan gambar atau CCN digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar seperti mengenali wajah. Yang kedua ada penerjemahan bahasa atau transformer digunakan dalam aplikasi penerjemahan otomatis seperti Google Translate. Terima kasih. Oke, makasih Cahaya. Jadi yang bisa aku tangkap tuh machine learning tuh kayak algoritma belajar data yang gak kompleks, tapi kalau buat yang deep learning tuh jaringan saraf tiruan buat analisis data yang kompleks gitu ya. Oke, next kita bakal masuk ke sektor AI nih. Kita kan tahu nih AI sekarang itu sektornya banyak banget, kayak sektor kesehatan, sektor keuangan, dan juga sektor-sektor lainnya. Nah di sini aku pengen tanya nih ke teman-teman, kira-kira manfaat AI di kehidupan sekarang ini apa sih? Serta kerugiannya buat kita yang menggunakan AI pada saat ini apa ya? Oke, Zelina bisa dijawab. Oke, terima kasih buat waktunya. Aku izin masuk. Nah, di sini maaf di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat AI dan juga kerugian AI di dalam penggunaan kita sehari-hari. Nah, untuk yang pertama yaitu dari segi manfaatnya. Untuk manfaatnya sendiri itu kita jadi bisa mengakses informasi lebih mudah. Yang dimana di dalam ChatGPT sendiri itu kita bisa mendapatkan beberapa sumber maupun referensi yang kita butuhkan. Contohnya seperti entah itu suatu jurnal ataupun suatu makalah. Nah, kemudian dari segi kekurangannya sendiri itu kita bisa ketergantungan kepada teknologi. Nah, ketergantungannya ini tuh seperti apa sih? Dimulai dari tugas kuliah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita diberikan tugas kuliah oleh dosen, itu pasti dosen akan langsung berkata bahwa dengan menggunakan AI pasti tugas kita akan selesai lebih cepat. Nah, dari situ tuh beberapa mahasiswa pasti akan berpikiran seperti itu. Jadi mereka tuh langsung pergi ke entah itu ChatGPT atau fitur-fitur AI lainnya, kemudian langsung input tugas apa sih yang perlu mereka kerjain gitu. Nah, nanti ChatGPT kan bisa menjawab semuanya. Ya meskipun di zaman sekarang itu dosen-dosen pasti udah bisa ngecek apakah itu masuk apakah itu dari jawaban dari AI atau tidak dan menggunakan penelitian. Nah, dan itu tuh juga kekurangannya tuh ini ya bisa bikin mahasiswa jadi malas berpikir juga, jadi nggak bisa berpikir kritis. Kalau dari aku menurut itu seperti itu. Terima kasih. Maksudnya saya. Maaf. Terima kasih Zelina atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain mengenai hal ini. Oke, silakan Devanda. Oke, izin masuk ya. Menurutku itu sama ya, pendapatku sama kayak Zerlina, tapi izin menambahi saja, menambahi untuk yang dari segi kekurangan. Menurutku
dari segi kekurangan itu ada resiko keamanan dan privasi ya. AI ini sangat bergantung pada data, jadi kita harus hati-hati dalam memberikan informasi pribadi atau privasi kita ya. Jadi sistem AI ini harus dirancang dengan langkah-langkah keamanan yang kuat. Jadi bisa melindungi data-data yang sensitif dari akses yang tidak sah atau pelanggaran. Nah, selain itu AI juga meningkatkan potensi penyalahgunaan. Contohnya saja video deepfake. Kalian tahu kan video yang Prabowo jual kasur itu kan? Nah, itu dibuat oleh AI. Jadi itu bisa menggiring opini publik. Ini apa ini video kok Prabowo jualan kasur ini? Nah, itu kan penyalahgunaan. Jadi kita harus pintar-pintar aja memanfaatkan AI. Itu sih dari saya. Oke, makasih Devanda. Jadi poin yang bisa kita ambil tuh kita tergantung kita sih bagaimana kita memanfaatkan AI, mau itu dalam penggunaannya baik ataupun tidak kurang baik. Jadi kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita kan tahu nih AI lagi berkembang nih, sedang marak-maraknya pada zaman ini. Nah, otomatis di Indonesia ini pasti juga sedang populer lah hitungannya. Jadi kira-kira nih menurut kalian perkembangan AI di Indonesia ini menurut kalian gimana nih pendapat kalian? Oke, silakan Panji. Oke, baik, izin masuk. Jadi perkembangan AI di Indonesia ini, penggunaan AI makin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi di Indonesia. Banyak perusahaan dan organisasi di Indonesia telah mengadopsi AI dalam operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas layanan perusahaannya tersebut. Selanjutnya, contoh dari penerapan AI di Indonesia meliputi penggunaan chatbot di sektor layanan pelanggan, analisis data untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas, serta penggunaan teknologi pengenalan, suara, dan gambar untuk meningkatkan keamanan. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Panji atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain nih mengenai perkembangan AI di Indonesia. Oke, Raden, silakan. Terima kasih, saya izin masuk. Mungkin yang dijelaskan oleh Panji adalah perkembangan AI di Indonesia. Saya akan menjelaskan perkembangan AI dalam sudut pandang kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Nah, waktu SD kita dulu kan tugas-tugas untuk menyelesaikan tugas sekolah itu dibantu oleh Google. Misalnya begini, oke Google, rumus volume tabung, langsung keluar rumus volume tabung. Nah, sering berkembangnya zaman, AI semakin canggih. Sampai waktu saya SMA, ada namanya AI ChatGPT dan Gemini. Itu jika kita menuliskan, tolong buatkan saya esai 5.000 kata tentang misalnya 5.000 kata tentang kemerdekaan Indonesia. Itu langsung keluar 5.000 kata untuk esai kemerdekaan Indonesia. Sering berkembangnya zaman, ada juga AI yang kita menuliskan sebuah teks, langsung keluar sebuah gambar. Atau yang kita menuliskan teks, bisa keluar video yang kita masukkan dari sebuah gambar. Jika kita semakin maksimal untuk menggunakan AI, maka semakin maksimal pula hasil yang diberikan oleh AI. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih Raden atas pendapatnya. Oke, mungkin untuk topik terakhir kita nih, aku pengen tanya nih buat teman-teman di sini. Kira-kira harapan kalian buat perkembangan AI di masa depan itu apa ya? Mungkin bisa bantu aku jawab. Oke, silakan Rian. Oke, jadi harapannya mungkin saya ngambil dari aspek pendidikan ya. Jadi itu seperti memastikan masyarakat itu memiliki akses pendidikan dan pelatihan untuk memanfaatkan dan juga beradaptasi dengan teknologi AI.
Dan ada lagi juga yaitu agar manusia bisa berkolaborasi dengan AI dengan cara menciptakan sinergi antara manusia dan AI. Jadi di mana AI itu mendukung keputusan manusia tanpa menggantikan peran vital mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Makasih, Tia. Oke, lanjut ke Tia. Sudah mengangkat. Baik, izin menambahkan untuk harapan untuk perkembangan AI di masa depan. Di sini saya akan membahas dua aspek. Yang pertama, aspek kolaborasi AI dengan manusia. Yang kedua, aspek keamanan dan privasi. Untuk aspek kolaborasi AI dengan manusia, semoga kedepannya akan ada alat-alat AI atau alat-alat yang berbasis AI yang semakin kontributif dalam pekerjaan manusia, seperti melakukan kolaborasi dalam berbagai penelitian ataupun tugas-tugas lainnya, atau bahkan menjadikan AI sebagai asisten dalam tugas sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi. Untuk selanjutnya, aspek keamanan dan privasi, semoga kedepannya pengimplementasian protokol keamanan cyber dalam pemanfaatan AI semakin meningkat. Selanjutnya, perlindungan data pribadi pengguna aplikasi AI juga semakin ditingkatkan. Yang terakhir, semoga pengembangan sistem deteksi penyalahgunaan AI semakin dikembangkan lagi untuk kedepannya. Jadi di sini AI itu sebagai pembantu atau mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk menggantikan kita dalam suatu pekerjaan itu. Oke, terima kasih Tia atas opininya. Oke, karena kita udah membahas 5 poin nih. Dari poin pertama yaitu definisi AI, yang kedua perbedaan machine learning dan juga deep learning, yang ketiga manfaat dan kekurangan AI, yang keempat menjelaskan perkembangan AI di Indonesia, dan yang terakhir harapan buat pengembangan AI di masa depan nih. Dari 5 poin ini nih, kita kan butuh kesimpulan pastinya. Kira-kira yang bisa kita simpulkan dari 5 poin di atas tadi apa ya? Dafa bisa bantu jawab aku. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari 5 poin di atas, AI memiliki potensi besar untuk merevolusi berbagai aspek kehidupan, namun perlu dikembangkan dengan pendekatan yang hati-hati dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Mungkin cukup. Oke, benar banget Ataila Dafa. Makasih Mas Dafa atas kesimpulan yang sudah diberikan. Dan itu merupakan topik terakhir yang sudah kita bicarakan. Dan itu juga sebagai tutup atas podcast kita pada malam hari ini. Dan kita dari Kelompok Grills mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton acara podcast ini sampai teman-teman. Dan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini teman-teman. Dan jangan lupa komen di bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.